Bab 3421, terlalu menggertak. Aku, Dong Sen sangat enggan. Bagaimanapun, membawa ketiga orang ini kembali ke sukunya pasti bukan hal yang baik. Tapi setelah melihat Xiao Qing yang sedang menonton dengan penuh semangat di sebelahnya, dia akhirnya menelannya. Dia tahu betul bahwa jika dia berani mengatakan tidak, tongkat itu pasti akan mengenai kepalanya. Kali ini dia mungkin tidak seberuntung sebelumnya. Aku bersedia memimpin jalan untukmu. Di bawah kekuatan gada yang sangat besar, dia akhirnya memilih untuk menyerah. Pimpin jalan. Sekarang ada berita tentang Jin Meyer, Ye Bufan tentu saja tidak akan membuang waktu di sini lagi. Dong Sen memimpin jalan, dan mereka bertiga mengikuti di belakang dan meninggalkan Ascension Hall, menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Qing mengira tongkat itu bagus, jadi dia mengambilnya. Wang Mo menyaksikan tanpa daya dari belakang saat orang-orang mengambil senjatanya, tapi dia bahkan tidak berani melepaskannya. Yang disebut pemarah hanya untuk yang lemah. Beraninya kamu marah-marah saat ini. Melihat keempat orang itu benar-benar pergi, semua orang di aula Fei Sheng menghela nafas lega. Saya tidak tahu dari mana bintang jahat ini berasal, tapi ia sangat kuat. Di saat yang sama, mereka semua diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak mendapat masalah. Li Xingba melirik Ma Yuqian di sebelahnya dan berkata dengan suara rendah, "Tetua Ma, menurutmu dari mana orang-orang ini berasal?" "Bagaimana saya tahu?" Ma Yuqian menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir tentang dia, dia tidak ada hubungannya dengan kita." "Hubungan? Ini masalah Hong Tianbu, biarkan mereka yang menanganinya." Saat dia berbicara, dia merasa sedikit sombong di dalam hatinya, tapi pada akhirnya dia tidak bisa memenangkan hati Dong Sen. Sekarang tampaknya itu adalah hal yang baik, kalau tidak, dialah yang akan mendapat masalah. Li Xingba mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bisa dengan jelas melihat kekuatan Xiao Qing sekarang. Selain itu, ada juga wanita berpedang. Meski hanya melakukan satu gerakan, namun kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang merasa terintimidasi pada pandangan pertama. Untuk menaklukkan lawan yang begitu kuat, saya khawatir hanya dewa perang kuno di kota suci yang dapat mengambil tindakan. Adapun Wen Tian, yang baru saja seksi, dia benar-benar tercengang ketika dia berdiri di platform kenaikan. Ambisi Ye Bufan sebelumnya benar-benar hancur. Kesenjangan yang begitu besar membuatnya tidak mampu mengumpulkan keberanian sedikit pun untuk mengejar ketinggalan. Ku bilang, kamu orang tua, kamu hanya menyeret kakimu, bisakah kamu bergegas? Xiao Qing mengikuti, tidak puas karena Dong Sen berjalan terlalu lambat, jadi dia menendang pantatnya dan menendangnya ratusan kaki jauhnya. Tetua suku Hong Tian awalnya ingin menunda sebentar untuk melihat apakah ada cara lain, atau mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya cara ini tidak bisa dilakukan, jadi kita hanya bisa mempercepat langkahnya. Di saat yang sama, hatinya penuh dengan keluhan. Dulu, dialah yang memamerkan kekuatannya di depan orang lain, tapi sekarang dia ditekan oleh Xiao Qing. Orang ini awalnya adalah prajurit prasejarah tingkat pertama. Setelah menunjukkan kekuatannya, kecepatannya berlipat ganda, dan dia kembali ke kota Hong Tian 3 hari kemudian. Ini adalah markas suku Hong Tian. Seluruh kota dibangun dengan perubahan kehidupan dan momentum yang megah. Ye Bufan melirik ke gerbang kota dan menjadi semakin bersemangat. Apakah kamu yakin orang yang aku cari ada di sini? Dong Sen khawatir, apa yang akan terjadi jika dia membawa kembali 3 bintang jahat seperti ini? Karena itu, perhatiannya sedikit teralihkan, dan reaksinya terhadap pertanyaan Ye Bufan agak lambat, dan dia ditampar di bagian belakang kepala oleh Xiao Qing. Kamu orang tua, apakah kamu tidak mendengar pertanyaan kakak laki-lakiku? Dong Sen merasa kepalanya berdengung, dan dia mengutuk dalam hatinya karena menjadi pengganggu. Tapi dia tidak berani merasa tidak puas sama sekali. Begitu hal itu terlihat, saya takut yang berikutnya akan menjadi gada. Dia buru-buru tersenyum jelek, aku membawanya kembali sebelumnya dan memberikannya ke kamar baru rumah tetua, yang seharusnya berada di kota Hong Tian. Untuk orang barbar yang baru naik, benua prasejarah biasanya memberikannya kepada para tetua pengantin baru yang baru dipromosikan dalam waktu 1 tahun dikelola oleh ruang pemula.
Berhentilah bicara omong kosong, kenapa kamu tidak membawa kami untuk menemukan Sister Meyer secepatnya? Kata Xiao Qing dan memukul kepalanya dengan meriam otak lainnya. Dong Sen hampir marah. Sebagai tetua seluruh suku, kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Tapi dia tidak mampu menyinggung perasaan orang ini. Dia hanya bisa menahan keluhannya, kalau tidak dia akan dipukuli lebih keras lagi. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan, memimpin semua orang ke gerbang kota. Untungnya, status biasanya terlalu tinggi, dan dia selalu bertugas di istana Feisheng. Orang barbar biasa tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengannya, dan dia tidak dikenali oleh siapapun. Setelah beberapa orang memasuki kota, mereka langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Alasannya hanya karena Leng Qingqiu dan Xiao Qing sangat cantik. Tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara orang barbar di dunia prasejarah dan ras manusia sebenarnya. Penampilan mereka hampir sama, namun terlihat lebih kokoh. Meskipun ada juga wanita cantik di sini, mereka jauh lebih rendah dibandingkan Leng Qingqiu dan Xiao Qing. Saat mereka sedang berjalan di sepanjang jalan, seorang pemuda berpakaian warna-warni tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Pria ini sedang memegang kipas origami di tangannya, dengan ekspresi cabul di wajahnya, dagunya terangkat tinggi, dan mata peraknya menatap wanita di jalan. Di belakangnya ada 4 pria jangkung dan kuat, semuanya telah mencapai level prajurit kuno tingkat pertama. Bahkan seorang pelayan pun bisa mencapai kekuatan seperti ini, yang menunjukkan bahwa statusnya sangat luar biasa. Semua orang di jalan mengelak saat melihatnya, terutama para wanita yang berlari secepat yang mereka bisa. Jelas sekali bahwa pria ini adalah sosok dominan di lingkungan ini, dan semua orang takut padanya. Orang-orang di jalan bubar, dan Ye Bufan serta yang lainnya terungkap. Pemuda berpakaian bagus itu tiba-tiba melihat Leng Qingqiu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan dia bahkan memiliki selir abad ke-18 di rumahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang begitu dingin dan cantik. Orang ini memperhatikan lama sekali, menelan ludahnya, dan menunggu sampai beberapa orang semakin mendekat sebelum dia sadar kembali. "Berhenti, kalian semua, berhenti!" teriak pria tampan itu, dan keempat pelayan di belakangnya bergerak dengan terampil dan menghalangi jalan. Ye Bufan sedang terburu-buru mencari Jin Meyer. Dia tidak ingin diganggu, jadi dia sedikit mengernyit. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu baik-baik saja? Wah, kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan denganku? Keluar dari sini!" Pria tampan itu menatap Leng Qingqiu, dan kemudian melihat Xiao Qing di sebelahnya, menunjukkan tampangnya tentang saudara babi lagi. "Tinggalkan kedua wanita ini di sini, cepat keluar, dan kamu masih bisa menyelamatkan nyawa kecil." Dong Sen berdiri di sana tanpa berbicara, diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Tidak apa-apa bagi orang ini untuk menindas orang lain di hari kerja, tetapi jika dia datang ke sini saat ini, bukankah dia mencari kematian? Namun, dia tidak terbiasa dengan hal buta ini dan terlalu malas untuk mempedulikan hal semacam ini. Dia bahkan rela menundanya untuk sementara waktu. Pemuda berpakaian bagus tidak mengetahui hal ini, dan dia masih menatap Leng Qingqiu dengan ekspresi tidak senonoh. "Gadis muda, kamu terlihat sangat baik. Bagaimana kalau kamu kembali dan menjadi selirku yang ke-19? Kemudian matanya tertuju pada Xiao Qing lagi, gadis kecil ini tidak buruk, tapi dia masih terlalu muda. Bagaimana kalau kembali dan membesarkannya selama beberapa tahun, tolong jadilah gadis pribadiku dulu." Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, Xiao Qing tertawa terbahak-bahak. "Kamu bilang kamu ingin aku menjadi pelayanmu. Bab 3422, aku akan memukul kakimu." Pria muda dengan pakaian warna-warni belum pernah melihat teror Xiao Qing, dan saat ini sangat terobsesi dengan seks. "Ya, kamu masih terlalu muda sekarang. Dalam beberapa tahun setelah kamu dewasa, kamu bisa menjadi selirku yang ke-20. Ini adalah berkah yang kamu peroleh di kehidupan sebelumnya. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk dengan berada di sisiku. Oke, kalau begitu aku, gadis itu, akan memukul kakimu dulu."
kata Xiao Qing dan berjalan dengan seringai di wajahnya. Dia telah mengikuti Ye Bufan begitu lama, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kemampuan yang begitu teduh saya juga belajar banyak. Gadis kecil, kamu cukup bijaksana. Aku akan lebih mencintaimu di masa depan. Pemuda berpakaian kaya itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia sedang bermimpi tentang musim semi dan musim gugur ketika dia tiba-tiba ditendang ke tanah. Xiao Qing mengangkat kaki kirinya dan menginjak dadanya, mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah gada besar muncul di tangannya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melihat gada besar itu, pemuda berpakaian Cina itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan meraung dengan memilukan, tolong, apakah kalian semua mati? Cepat selamatkan aku. Petik 2. Keempat pelayan itu juga kaget. Mereka tidak menyangka Lolita kecil ini akan mengambil tindakan begitu dia mengatakannya. Mereka segera bergegas maju, berusaha menyelamatkan tuannya. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, Xiao Qing melambaikan tongkat di tangannya satu demi satu, dan masing-masing terbang seperti bola-bola. Dasar pria menyebalkan, jangan tunda aku untuk memukuli kakiku. Kata Xiao Qing sambil mengambil tongkatnya lagi dan memukul kaki kiri pemuda berseragam Tiongkok itu. Retak. Gada ini adalah senjata Raja Iblis. Ia sangat kuat dan berat, dan merupakan senjata yang sangat berat. Ketika tongkat itu mengenainya, kaki kiri pemuda berpakaian Tionghoa itu hancur total menjadi daging cincang, dan tanahnya berlumuran darah. Ah! Orang ini tiba-tiba berteriak seperti babi. Xiao Qing menginjak dadanya dan tersenyum. Bagaimana kabarnya, Tuan Muda? Apakah kaki saya enak dipukul? Sebelum pihak lain dapat berbicara, dia menghancurkan tongkatnya lagi, dan kaki kanannya yang tersisa hancur total. Mulut Dong Sen bergerak-gerak saat melihatnya. Gadis kecil ini terlalu kejam. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Ada banyak anak laki-laki keren kemanapun mereka pergi, dan tidak mungkin membunuh mereka semua. Oke, biarkan dia tersesat, jangan buang waktu. Orang seperti ini benar-benar seperti semut di matanya, dan dia bahkan tidak tertarik untuk melihat lagi. Oke, Xiao Qing setuju, dan mengayunkan tongkatnya lagi, langsung membuat pemuda berpakaian Cina itu terbang menjauh. Meski nyawa lawan tidak terbunuh kali ini, itu tetap merupakan pukulan berat. Pria itu terbang ratusan kaki jauhnya. Untungnya, seorang pelayan berlari untuk menangkapnya, dan kemudian beberapa orang melarikan diri. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, Dong Sen memimpin dan terus bergerak maju. Sasaran mereka adalah rumah sesepuh, namun tak jauh dari situ, tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan di depan mereka, dan orang-orang di jalan pun lari ke segala arah. Di seberang jalan yang panjang, sekelompok orang bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat, sombong dan galak selama setahun. Di belakangnya mengikuti selusin pelayan, semuanya adalah prajurit kuno tingkat pertama. Yang paling penting adalah para pelayan ini semua mengenakan pakaian seragam dengan tulisan, Dong, besar di dada mereka. Di belakang orang-orang tersebut, keempat pelayan yang baru saja melarikan diri membawa tandu. Di atasnya tergeletak seorang pemuda berpakaian kaya yang dibungkus seperti mumi. Paman, perempuan jalang kecil itu yang memukuliku, kamu harus membalaskan dendamku. Pemuda berpakaian warna-warni itu menunjuk ke arah Xiao Qing, mengertakkan giginya dengan kebencian. Jangan khawatir, Paman akan membalas dendam ini untukmu. Pria parubaya itu memandang Ye Bufan dan yang lainnya dengan momentum yang besar. Saya ingin melihat hari ini, siapa yang berani menyentuh orang-orang Dong Feng saya di kota Hongtian. Kamu bajingan. Keluar dari sini, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Dong Sen. Alasannya hanya satu, karena orang-orang di depan saya ini semuanya berasal dari keluarga Dong. Meskipun mereka berada di urutan terbawah, dan meskipun mereka bukan keturunan langsung dari keluarga tersebut, mereka tetap termasuk dalam keluarga Dong. Begitu bintang jahat Xiao Qing terprovokasi, seluruh keluarga Dong mungkin hancur. Justru karena itulah Dong Sen segera berdiri, berharap bisa memarahi orang buta di depannya. Sayangnya statusnya di keluarga Dong terlalu tinggi, termasuk nenek moyang tingkat pertama,
dan Dong Feng di depannya hanyalah sosok kecil di cabang samping. Meskipun dia biasanya mengandalkan kekuatan keluarga Dong untuk melakukan hal baik dan buruk, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Dong Sen. Kamu orang tua, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Dong Feng mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tahukah kamu siapa saya? Saya anggota keluarga Dong. Jika Anda menyinggung perasaan saya, percaya atau tidak, saya akan menamparkan Anda sampai mati. Dan dia baru saja menjadi prajurit kuno tingkat pertama. Namun di masa lalu, selama keluarga Dong terungkap di belakang mereka, pihak lain akan langsung terintimidasi. Saya tidak berani mengatakannya di tempat lain, tapi di kota prasejarah ini, keluarga Dong jelas merupakan keluarga terdepan. Secara khusus, ada leluhur dalam keluarga, Dong Sen, yang memegang posisi tinggi di presbiteri, dan statusnya hanya sedikit lebih rendah daripada status penguasa kota. Justru karena inilah keluarga Dong menjadi begitu sombong dan mendominasi sejak lama. Dong Sen hampir menjadi gila. Detail sampingan dari keluarga Dong berani memanggilnya, aku, di depannya. Dia pindah ke depan Dong Feng dan menamparnya. Kamu bajingan, keluar dari sini. Dong Sen juga memiliki kesulitannya sendiri. Jika dia ingin mengungkapkan identitasnya, pihak lain akan segera menyerah. Tapi kalau begitu, jika Xiao Qing, sang bintang jahat, mengetahui bahwa pengunjung itu satu tim dengannya, saya khawatir dia akan lebih menderita. Karena itulah dia memilih untuk mengambil tindakan secara langsung. Tentu saja, dia masih sangat terukur dalam tindakannya. Sepertinya dia terkena pukulan keras, tapi tidak ada luka dalam. Namun akibatnya, Dong Feng benar-benar marah. Selama bertahun-tahun menjadi sombong dan mendominasi di kota Hongtian, dia tidak pernah dipukuli seburuk ini. Dia tidak tahu siapa pihak lain itu, apalagi apa yang dipikirkan Dong Sen, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Kemarilah, bunuh makhluk abadi tua ini. Dia memberi perintah, dan selusin pelayan di belakangnya segera bergegas maju. Dong Sen menjadi semakin marah. Bahkan jika dia diintimidasi oleh Xiao Qing, kini para pelayan keluarga Dong berani mengambil tindakan terhadapnya. Keluar dari sini. Dia meninju, menjatuhkan selusin orang itu. Ini, Dong Feng bangkit dari tanah dan awalnya ingin bergegas untuk membalas dendam, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia segera berdiri di sana. Orang tua ini terlalu galak, dan dia tampaknya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Orang tua, tahukah kamu siapa saya? Saya dari keluarga Dong. Melihat pihak lain menggunakan keluarga Dong untuk menekannya saat ini, Dong Sen sangat marah dan menamparnya lagi. Aku tidak peduli kamu berasal dari keluarga mana, keluar dari sini dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Meskipun Dong Sen sangat marah, dia berasal dari keluarganya sendiri, jadi dia selalu mengawasi dengan hati-hati tindakannya. Jika kamu punya nyali, Pak Tua, jangan pergi. Tunggu saja aku di sini. Keluarga Dong tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Dong Feng kasar, lalu melarikan diri bersama anak buahnya. Begitu dia pergi, tamparan Xiao Qing jatuh ke kepala Dong Sen. Orang tua, siapa yang memintamu untuk melepaskan orang? Apakah kamu bertanya pada saudaraku? Apakah giliranmu yang mengambil keputusan di sini? Gadis kecil itu menamparkan 3 sendok otak berturut-turut, membuat Dong Sen merasa pusing dan bingung. Bab 3423, aku tidak bisa bersembunyi meskipun aku mau. Dong Sen dulunya adalah leluhur keluarga dan penatua presbiteri. Dari segi status, dia hanya lebih rendah dari penguasa kota. Setelah ditampar beberapa kali oleh Xiao Qing, dia menyadari bahwa statusnya adalah yang terendah di antara 4 orang. Dia buru-buru mendatangi Ye Bufan dengan senyuman di wajahnya, Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Saya paling membenci pria pengganggu ini. Mereka membuat keputusan berdasarkan dorongan hati tanpa izin. Mohon maafkan saya. Lelaki tua itu meliriknya dengan senyuman di bibirnya. Orang yang baru datang ke sini bermarga Dong, dan nama keluargamu Dong. Apakah ada hubungan di antara kalian? Petik 2. Dong Sen merasa dia melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi,
namun nyatanya dia bisa melihat dengan jelas dan sekilas bisa melihat sifat mencurigakannya. Orang tua ini sedang berdiri di dekatnya menonton pertunjukan, menunggu untuk melihat kegembiraannya sendiri. Namun kemudian pria bermarga dong itu datang dan segera melangkah maju untuk mengambil tindakan. Kelihatannya cukup berat namun sebenarnya dia memiliki rasa proporsional yang baik, hanya untuk membiarkan pihak lain melarikan diri. Momentumnya memang cukup tinggi, namun jika dicermati langsung terlihat ada rasa mencurigakan di dalamnya. Baru pada saat itulah Dong Sen menyadari bahwa pemuda di depannya jauh lebih kuat daripada yang terlihat, dan tidak sesederhana yang dia kira. Melirik ke arah Xiao Qing yang sedang menonton dengan penuh semangat di sampingnya, dia tahu jika dia mengakuinya, dia akan dipukuli dengan kejam lagi. Pada akhirnya, orang ini hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata dengan berani, tidak, saya sama sekali tidak mengenal anak itu. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap keluarga Dong tidak mengenalnya bingung dan masalah ini akan berakhir di sini. Sayangnya segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Dia mungkin terlambat berdoa setelah dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari sisi lain. Mari kita lihat siapa yang berani memanfaatkan ambisi macan tutul dan berani menyentuh keluarga Dongku di kota Hongtian. Mendengar teriakan keras ini, seluruh tubuh Dong Sen gemetar dan merasakan keinginan untuk memarahi ibunya. Apa yang Anda takutkan? Seseorang dari keluarga Dong benar-benar datang. Tapi tidak heran, di bawah kesenangannya, keluarga Dong menindas orang lain, bagaimana mereka bisa menghela nafas lega. Orang-orang pemakan melon di sekitarnya berdiri di dekatnya. Alih-alih berpencar, mereka malah berkumpul. Dan mereka begitu padat sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Pada saat ini, sebuah lorong secara otomatis ditinggalkan di jalan, dan lebih dari 100 orang di seberang datang untuk membunuh mereka dengan kejam. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang. Dia tidak terlalu tinggi, tapi dia memiliki semacam keagungan tanpa amarah. Ada aura yang kuat pada dirinya, dan dia tiba-tiba mencapai level prajurit prasejarah tingkat kedua. Dong Cheng, kepala keluarga Dong, adalah tokoh terkenal di seluruh kota Hongtian. Ia baru saja mendengar anak-anak keluarganya sedang diberi pelajaran di luar, yang membuatnya geram. Meskipun Dong Feng bukan murid inti, dia mewakili keluarga Dong. Ini setara dengan seseorang yang menamparkan wajah keluarga Dong di depan umum. Jika kita tidak mendapatkan kembali wajah ini hari ini, bagaimana keluarga Dong akan mendapatkan pijakan di kota Hongtian di masa depan? Oleh karena itu, dia segera membawa seluruh pelayannya dan menyerang mereka dengan agresif. Tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh satu orang untuk dijadikan peringatan bagi orang lain dan membangun status keluarga Dong di seluruh kota Hongtian. Melihat kepala keluarga Dong membawa orang ke sini secara langsung, Dong Sen ingin naik dan menamparnya sampai mati. Kamu di sini untuk apa? Datang ke sini untuk mencari kematian? Atau apakah Anda mencari masalah untuk diri sendiri? Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak membiarkan orang bodoh ini menjadi kepala keluarga. Dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan apapun, dan bahkan menciutkan lehernya dan bersembunyi langsung ke samping. Dong Feng tidak mengenalinya sekarang, tapi sebagai kepala keluarga Dong, bagaimana mungkin Dong Cheng tidak mengenalinya? Begitu identitasnya terungkap, Xiao Qing mau tidak mau harus menghadapinya. Bagaimana Dong Cheng bisa mengetahui hal ini? Dia berjalan dari ujung jalan yang panjang dengan lebih dari 100 pelayan, dan kekuatannya tak tertandingi. Sudah berakhir, orang-orang ini sudah benar-benar berakhir. Siapa yang mereka provokasi? Mereka memprovokasi keluarga Dong. Orang-orang yang menonton menggelengkan kepala. Bahkan kepala keluarga Dong pun maju secara langsung rakyat. Kadang-kadang, beberapa orang tampak mengenali identitas Dong Sen, tetapi kemudian menggelengkan kepala. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana nenek moyang keluarga Dong bisa mengambil tindakan terhadap keluarga Dong? Selain itu, dia baru saja dipukuli dengan kejam oleh gadis kecil itu. Dong Cheng di depan, Dong Feng di belakang, dan di belakangnya ada pemuda berpakaian bagus di atas tandu, yang langsung mendatangi Ye Bufan.
Siapa yang mengalahkan keluarga Dongku? Dia berteriak dengan marah, penuh kekuatan mendominasi yang tak ada habisnya. Hati semua orang di sekitarnya bergetar. Kepala keluarga Dong marah, dan konsekuensinya akan sangat serius. Dong Sen menghela nafas, menciutkan lehernya, dan menundukkan kepalanya, berharap dia bisa memasukkannya langsung ke selangkangannya. Dia tidak ingin ditemukan oleh keluarga Dong, tapi sayang sekali dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia menginginkannya saat ini. Dengan dukungan kepala keluarga, Dong Feng, yang baru saja berada dalam keadaan malu, tampak menjadi orang yang berbeda, sombong dan sombong. Dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Bufan, matanya selalu mencari lelaki tua yang baru saja menyerangnya. Setelah mencari beberapa saat, matanya akhirnya tertuju pada Dong Sen. Orang tua, kenapa kamu bersembunyi sekarang? Bukankah kamu sangat sombong sekarang? Dalam pandangan Dong Feng, orang tua di depannya pasti takut pada dirinya sendiri dan keluarga Dong, jadi dia menyusut seperti ini. Orang ini mengangkat tangannya dan menunjuk, dan suaranya sekeras guntur, "Tuan, makhluk abadi tua inilah yang baru saja memukuli saya." Dong Sen sangat marah sehingga dia mencoba bersembunyi, tetapi pada akhirnya dia berhasil tertangkap oleh si idiot ini. Dasar bajingan, pergilah ke neraka. Dia menyesalinya sekarang. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya menamparkan orang ini sampai mati sekarang. Dong Sen yang sangat marah menamparkan tangannya, dan Dong Feng yang sangat sombong langsung terbang, meledak di udara dan berubah menjadi awan kabut darah. Semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Apakah kamu gila jika berani membunuh keluarga Dong di depan kepala keluarga Dong? Dong Cheng juga kaget, dia tidak menyangka meskipun dia ada di sini, pihak lain akan berani menyerang bangsanya sendiri. Dong Feng tidak signifikan, tapi pukulan ini adalah wajah keluarga Dong, yang membuatnya marah. Orang tua sialan, dia hendak marah, tapi ketika dia melihat penampilan orang lain dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba membeku, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tua, leluhur. Meskipun ia adalah kepala keluarga Dong, namun dari segi identitas dan status, ia jauh dari Dong Sen. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa anggukan leluhur di hadapannya, ia tidak akan mampu menjadi kepala keluarga sama sekali. Bahkan sekarang, jika Dong Sen tidak puas, dia bisa diganti kapan saja. Inilah otoritas dan kekuatan leluhur keluarga Dong. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu di keluarga dengan mengangkat tangannya. Setelah memastikan bahwa dia telah membacanya dengan benar, dia masih berani ragu sama sekali dan berlutut sambil menangis. Dong Cheng telah bertemu dengan leluhur. Hal yang sama berlaku untuk penjaga pribadi di belakangnya. Mereka telah bersama kepala keluarga sepanjang tahun, jadi mereka secara alami mengenal leluhur ini. Pada saat ini, dia juga mengikutinya dan berlutut di tanah, bersujud dan memberi hormat. Semua orang yang hadir benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Bab 3424 kontrasnya terlalu besar. Di antara orang-orang ini, orang yang paling kesal adalah pemuda berpakaian Tionghoa. Dia terbaring di atas tandu, namun tubuhnya masih lemas. Dia hanyalah seorang kerabat, karena bibinya menikah dengan mantan Dong Feng, jadi dia mengandalkan hubungan ini untuk menjadi sombong dan mendominasi. Kali ini dia dihukum berat oleh Xiao Qing dan pindah dari Dong Feng untuk membalas dendam. Tanpa diduga, dia dipukuli lagi oleh lelaki tua ini. Saya pikir karena kepala keluarga Dong secara pribadi telah mengambil tindakan, pihak lain pasti akan mati, dan saya pasti akan membalas dendam. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua itu adalah leluhur keluarga Dong, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada kepala keluarga. Balas dendam macam apa ini? Aku khawatir aku bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Dong Cheng berlutut di tanah, merasa sangat ketakutan. Status kepala keluarga sepenuhnya diberikan oleh leluhurnya. Selama Dong Sen tidak puas dan melakukan tindakan apapun, dia akan keluar. Saat ini, di dalam hatinya, ia menyapa 18 generasi nenek moyang pemuda berpakaian Tionghoa, termasuk Dong Feng yang baru saja difoto sebagai kabut darah. Sungguh dosa menyinggung leluhur keluarga Dong.
Tapi dia tidak peduli untuk marah sekarang. Prioritas utamanya adalah bagaimana mengembalikan citranya di hati Dong Sen. Leluhur, cucukulah yang telah menyinggung perasaanmu karena dia tidak tegas terhadapku. Tolong hukum aku. Pada titik ini, pakaian di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serpihan di seluruh langit, memperlihatkan punggung telanjangnya. Kemudian sebuah batang besi muncul di telapak tangannya. Tolong hukum saya, leluhur. Kepala keluarga Dong pergi ke jalan untuk mengaku bersalah. Ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan kepala keluarga melakukan ini, dan anggota keluarga Dong lainnya tidak berani ragu sama sekali. Mereka juga merobek pakaian mereka dan memperlihatkan tangan kosong, menunggu hukuman. Semua orang di sekitar melihatnya dan diam-diam tercengang. Di masa lalu, keluarga Dong sombong dan mendominasi. Sambil terkejut, mereka semua memandang Dong Sen bersama-sama. Apakah ini nenek moyang keluarga Dong? Kudengar ada orang seperti itu sebelumnya, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Nenek moyang keluarga Dong, sejauh yang aku tahu, adalah yang pertama prajurit prasejarah dan tetua yang kuat dari rumah tetua. Petik 2. Status leluhur keluarga Dong terlalu tinggi. Bisa melihat mereka hari ini adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Semua orang berbicara tentang hal itu. Banyak orang yang awalnya penasaran dengan nenek moyang yang legendaris, namun hari ini mereka sangat bersemangat melihat mereka semua. Ditambah dengan penampilan Dong Cheng dan lainnya, semakin menonjolkan tingginya status leluhur ini. Tapi Dong Sen sedang tidak ingin menikmati kekaguman semua orang saat ini, dan bahkan ingin memberitahu orang-orang ini bahwa Anda salah orang. Tapi yang jelas cara ini tidak akan berhasil. Orang lain bisa mengakui kesalahannya, tapi Dong Cheng tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Namun jika Anda tidak menyangkal diri sendiri, Anda akan segera mendapat masalah besar. Benar saja, tebakannya benar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia ditampar keras di bagian belakang kepala dan dijatuhkan ke tanah. Serangan Xiao Qing begitu cepat dan keras sehingga dia tidak bisa mengelak atau mencegahnya. Sehingga dia hanya bisa ditampar dan dikunyah ke dalam tanah. Kamu orang tua, beraninya kamu berbohong kepada saudaraku. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak mengenal mereka? Mengapa kamu sekarang berlutut dan memanggilmu leluhur? Xiao Qing sangat marah dan menendang pantatnya beberapa kali, unggul. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Baru saja, leluhur keluarga Dong menyendiri dan menerima pemujaan dari kepala keluarga Dong. Semua orang yang hadir, termasuk orang-orang ini, memiliki mata yang penuh kekaguman. Bagaimana dia bisa dikalahkan seperti ini oleh loli kecil dalam sekejap mata? Kontrasnya begitu besar hingga dia jatuh langsung dari awan ke bawah. Dan siapa pihak lainnya? Apa identitasmu lagi? Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, Xiao Qing mencengkeram kerah Dong Sen dan melemparkannya dengan keras ke depan Ye Bufan. Katakan dengan jelas kepada kakak laki-lakiku, apa yang terjadi? Tuan Ye, saya baru saja berbohong. Saya adalah leluhur keluarga Dong, dan mereka sebelumnya adalah keluarga Dong saya. Di depan banyak orang, Dong Sen dipenuhi dengan hati. Saya merasa sedih, tetapi tidak ada cara lain. Dia tidak cukup kuat dan ditembaki oleh Xiao Qing. Dia tidak punya hak untuk melawan sama sekali. Mengapa kamu berbicara dengan saudaraku? Berlututlah. Petik 2. Saat ini, semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang, termasuk Dong Cheng, yang juga berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah saya salah mengenali orang? Tapi ini tidak mungkin. Ini jelas nenek moyang keluarga saya. Tapi bagaimana leluhur berpangkat tinggi dari keluarga Dong, prajurit prasejarah tingkat pertama, dan tetua rumah presbiterian, bisa diintimidasi seperti ini? Dan siapakah loli kecil ini? Dan siapakah pemuda yang menerima pemujaan leluhur? Oke, biarkan keluarga Dong keluar dari sini dan jangan tunda urusanku. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia sedang terburu-buru mencari Jin Meyer dan benar-benar tidak ingin diganggu oleh hal-hal sepele seperti itu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Dong. Dong Sen buru-buru bangkit dari tanah. Ketika dia menoleh ke belakang, seluruh penampilannya berubah, dan semua amarahnya dilampiaskan pada keluarga Dong.
Jika bukan karena pemuda berpakaian mewah yang datang untuk mencari masalah, atau jika keluarga Dong tidak begitu mendominasi, bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Begitulah keadaan orang-orang. Karena Xiao Qing tidak mampu menyinggung perasaannya, mari kita cari kesemek yang lembut untuk mencubitnya. Dia melangkah dan menamparkan pemuda berpakaian bagus itu di atas tandu dengan tamparan lain, mengubahnya menjadi bola kabut darah. Kemudian dia berbalik dan menendang dada Dong Cheng, kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada keluarga Dong? Keluar dari sini dan pikirkanlah di balik pintu tertutup, dan tunggu aku menanganinya ketika aku kembali. Dong Cheng diusir puluhan kali oleh tendangan ini. Zhang, dia bangkit dari tanah, tetapi dia tidak berani merasakan ketidakpuasan apapun. Dia baru saja merasakan dengan jelas bahwa ini adalah leluhur keluarganya, prajurit prasejarah tingkat pertama yang sebenarnya, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan tirani seperti itu. Tapi dia tidak tahu mengapa bosnya takut pada gadis kecil itu dan mengapa dia takut pada pemuda itu. Tapi hal-hal ini berada di luar kendalinya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Iya." Lalu dia melarikan diri bersama para pelayan keluarga Dong dan pergi dari sini dengan sangat malu. Tuan muda, ini sudah ditangani. Silakan ikuti saya. Ketika Dong Sen berbalik lagi, wajahnya telah digantikan oleh senyuman yang menyanjung, dan ekspresinya sangat hormat. Teknik mengubah wajah ini membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung melambaikan tangannya, pimpin jalan. Dong Feng setuju dan segera memimpin jalan, bergerak dengan rapi, karena takut dipukul kepalanya oleh Xiao Qing jika dia lebih lambat. Ye Bufan dan yang lainnya mengikuti dan dengan cepat menghilang dari jalan. Namun di belakang mereka, penonton tidak bubar dalam waktu yang lama, bahkan banyak orang yang belum pulih dari keterkejutannya tadi. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Itu nenek moyang keluarga Dong. Kenapa kamu begitu menghormati pemuda itu? Apa asal-usul pihak lain? Siapa orang itu? Mungkinkah dia adalah dewa perang tingkat 4 yang legendaris di dunia kuno? Tidak. Mungkin. Aku belum pernah mendengar tentang dewa perang yang begitu muda di dunia kuno kita. Dia pasti pria hebat, jika tidak, leluhur keluarga Dong tidak akan ketakutan seperti itu. Meskipun Ye Bufan pergi, dia meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Bab 3425 Rumah Presbiterian. Dong Sen memimpin jalan, gemetar ketakutan sepanjang jalan karena takut akan terjadi kecelakaan lagi. Untungnya, tidak terjadi apa-apa dan kami tiba di presbiteri dengan selamat. Ada 3 tetua di suku primordial, terlepas dari tinggi atau rendahnya, dia adalah salah satunya. Karena itu, tidak ada halangan setelah sampai di rumah sesepuh, dan dia segera sampai di kamar pengantin wanita di belakang. Tanggung jawab utama di sini adalah mengelola orang-orang barbar yang baru naik. Semua pendatang baru harus melapor di sini dan kemudian didaftarkan. Jin Meyer dikirim ke sini ketika dia meninggalkan istana Feisheng. Dong Sen langsung masuk, mengangkat tangannya dan memanggil orang yang bertanggung jawab. Tuan Penatua, Anda kembali. Anak laki-laki itu tampak sangat hormat setelah melihatnya. Periksa seseorang untukku. Dong Sen berkata, di mana Jin Meyer sekarang? Dia ingin segera menemukan orang itu dan mengusir 3 bintang jahat di belakangnya. Tuan, mohon tunggu sebentar. Pemuda itu tidak berani mengabaikannya, dia setuju, dan berlari ke ruang arsip di sebelahnya. Melihat dia akan menemukan Jin Meyer, Ye Bufan merasa sedikit cemas. Untung saja waktu tunggunya tidak lama, dan anak itu segera keluar. Dong Sen bertanya, apakah kamu menemukannya? Di mana orang itu? Anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi gelisah, tetua, kami tidak menemukannya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Dong Sen berubah, dia membawanya orang itu kembali. Ya, bagaimana mungkin tidak ditemukan? Apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu tidak memiliki pendaftaran semua anggota klan yang baru naik? Anak laki-laki itu berkata, ada pendaftaran, tetapi orang ini dibatalkan beberapa hari yang lalu. Petik 2. Dong Sen pun tertegun sejenak,
Ia tahu pemuda itu tidak berani berbohong kepadanya, namun pencabutan pendaftaran tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu banyak tentang ini. Itu dilakukan oleh pramugara. Melihat tidak ada berita tentang Jin Meyer, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang terjadi? Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan segera mengetahuinya. Dong Feng menjelaskan dengan senyuman di wajahnya, dan kemudian memandang anak laki-laki itu, pergi dan panggil pelayanmu. Petik 2. Ya, petugas itu berada di bagian paling bawah dari seluruh pastoran, jadi dia tidak berani menunda. Dia segera berlari ke halaman belakang, dan tak lama kemudian seorang pria paruh baya kurus keluar. Kunding, pengurus ruangan baru, bertanggung jawab atas semuanya di sini. Tapi satu hal adalah bahwa ketiga tetua presbiteri berasal dari faksi yang berbeda, dan Kunding ini adalah bawahan dari musuh Dongsen, Tiseng. Karena itu, meskipun dia membungkuk dengan kasar setelah bertemu Dongsen, sikapnya tidak menunjukkan rasa hormat. Tuan Penatua, mengapa Anda kembali ketika Anda tidak berada di Aula Feisheng? Ini bukan giliran Anda untuk bertanya tentang urusan saya. Dongsen berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya, mengapa berkas Jin Meyer dibatalkan? Meminta Anda untuk membatalkannya. Di mana dia sekarang? Tuan, apakah Anda menganggap ini terlalu serius? Kunding tersenyum dengan sedikit ejekan di wajahnya. Meskipun Penatua Dong memiliki posisi yang tinggi dan berkuasa, saya tidak berada di bawah kendali Anda. Saya adalah anggota Penatua Tai. Dan ruangan baru ini tampaknya tidak berada dalam lingkup tanggung jawab Anda. Mengapa saya harus membatalkan? Tidak perlu untuk melapor kepada yang lebih tua. Orang ini memiliki senyuman di wajahnya, tetapi apa yang dia katakan sangat kasar. Tapi ini normal. Ketiga penatua presbiteri selalu berselisih satu sama lain. Terutama Dongsen dan Tiseng hampir tidak cocok satu sama lain, begitu pula orang yang memimpin mereka. Selain itu, Kunding tahu bahwa meskipun pihak lain berada di atasnya di rumah tetua, dia tidak berani melakukan apapun padanya tanpa alasan, lagi pula, dia mendapat dukungan dari Penatua Tai di belakangnya. Karena itu, dia yakin. Sebagai rubah tua, Dongsen secara alami tahu apa yang dia pikirkan, dan pada saat yang sama dia diam-diam mencibir di dalam hatinya. Di masa lalu, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kunding, baik tanggung jawab maupun posisinya tidak berada di bawah yurisdiksinya. Tapi hari ini berbeda. Orang yang disinggung pihak lain atas masalah Jin Meyer bukanlah dia, tapi bintang jahat di belakangnya. Dia sekarang bisa melihat bahwa pihak lain benar-benar tidak takut. Bahkan keempat tetua istana Feisheng dipukuli seperti anjing, dan dia adalah murid besi. Dongsen tersenyum dingin dan menatap Kunding dengan tatapan aneh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas kepadaku. Kemana Jin Meyer pergi? Sekadar pengingat, ada beberapa orang yang tidak mampu kamu bayar, menyinggung. Dia tentu saja, bukan dia yang dia bilang dia tidak mampu menyinggung perasaan, tapi Ye Bufan di belakangnya. Tapi Kunding tahu bahwa dia sepenuhnya menganggap orang-orang di belakangnya sebagai pengikut Dongsen dan bahkan tidak repot-repot melihatnya lagi. Elder Dong, apakah kamu bercanda? Saya sudah mengatakan bahwa masalah ini tidak dapat dibicarakan. Ini adalah rahasia kamar baru kita. Adapun kesempatan yang Anda sebutkan, Anda harus menyimpannya sendiri. Saya tidak membutuhkannya sama sekali. Melihat Kun Dongsen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi hatinya sudah bahagia. Pihak lain selalu sombong padaku, tapi sekarang dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang berdiri di belakangnya. Jika karakter sekecil itu tidak membuka matanya, dia hanya mencari kematiannya sendiri. 32. Dongsen tidak berkata apa-apa, tapi mulai menghitung mundur secara diam-diam di dalam hatinya. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Ye Bufan sedang terburu-buru mencari Jin Meyer, jadi bagaimana dia bisa membiarkan hal yang tidak mencolok seperti itu membuang-buang waktunya. Begitu dia menghitung sampai 2, Xiao Qing di sana sudah mengambil tindakan. Brengsek, kamu sombong dengan siapa? Gada muncul di tangannya,
dan dia menghancurkan kaki lawannya dengan satu pukulan. Perhatian Kunding selalu tertuju pada Dong Sen, dan dia tidak pernah menyangka bahwa loli kecil di sebelahnya akan melakukan apapun yang dia minta, dan menjadi begitu kuat, begitu kejam, dan tanpa ampun. Ketika tongkat itu mengenainya, kakinya hancur berkeping-keping, dan dia melolong menyedihkan. Kamu, beraninya kamu. Ketiga tetua presbiteri selalu bertarung tanpa kekalahan, termasuk Tiseng dan Dong Sen, yang juga bertindak sesuai aturan. Karena gagasan tersebut, ia menilai pihak lain tidak berani mengambil tindakan. Tapi dia tidak pernah menyangka Dong Sen dipukuli seperti anjing oleh Xiao Qing, jadi bagaimana dia bisa peduli pada wanita jalan keras kepala seperti dia? Siapa kamu? Xiao Qing bersikap kasar dan mengayunkan tongkatnya lagi, mematahkan kedua lengannya satu demi satu. Cepat beritahu aku di mana Suster Meyer berada, atau aku akan meledakkan kepalamu selanjutnya. Dia memegang tongkat berdarah dengan niat membunuh. Kubilang, aku katakan apa saja. Pada saat ini, Kunding tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki sekarang. Dia akhirnya bisa melihat bahwa bibi muda di depannya adalah seorang pembunuh syurotanyanya, dan dia pasti akan meledakkan kepalanya dengan tongkat. Ye Bufan maju selangkah dan bertanya dengan suara dingin, berhenti bicara omong kosong. Katakan saja padaku di mana Jin Meyer sekarang. Kunding hendak berbicara ketika sebuah cibiran datang dari belakang. Kamu sangat berani, kamu berani bertindak liar di halaman tetua kita. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berjubah putih muncul di halaman. Itu adalah Tai Seng di antara tiga tetua. Tingkat dunia abadi dibagi menjadi, dewa bumi dibagi menjadi dewa sejati, dewa emas, dan dewa misterius. Dewa surgawi dibagi menjadi dewa Yi besar, dewa roh agung, dewa agung-agung, dan dewa luo besar. Dewa posisi adalah dibagi menjadi raja abadi, dan kaisar abadi.